Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian dari relationship dan pollination. Yang dimana kita akan membahas yang pertama ada komposisi, delegasi, terus coupling, pollination, dynamic typing, dan distance. Jadi, apa itu relationship pada kalian? Nah, relationship ini berarti hubungan antar kelas. Jenis relationship yang ada di kaitan ini yang paling penting itu ada 3. Yang pertama ada inheritance, yang berarti itu adalah SE. Lalu ada composition, SE atau yang mengartikan kepunyaan. Lalu ada association, yang berarti memakai atau hubungan biasa. Nah, yang kedua ada polymorphism. Polymorphism ini yang berarti perilaku pada kaitan. Jadi polimorfisme ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam pemrograman, ini adalah kemampuan berbagai objek berbeda untuk merespon instruksi atau panggilan metode yang sama. Namun masing-masing objek menerjemahkannya dengan cara mereka sendiri. Nah, kenapa polimorfisme ini penting? Supaya kode kita ini tidak dipenuhi oleh kondisi if atau else yang kaku dan tidak memperbanyak bentuk if. Nah, hubungan antara relationship dengan polimorfisme ini adalah kalau di relationship ini adalah cara kita membangun struktur dan fondasi data dari objek-objek di proyek kita. Kalau polymorphism ini, cara kita memanfaatkan struktur tersebut, struktur dari relationship ini agar objek-objek yang berrelasi dapat berinteraksi secara fleksibel dan dinamis tanpa membuat kode kita menjadi kaku. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada komposisi. Komposisi ini adalah hubungan antar kelas di mana satu kelas tersebut memiliki objek dari kelas lain sebagai atributnya. Prinsipnya ini disebut sebagai hese atau kepunyaan. Berbeda dengan inheritance yang mengartikan sebagai ise atau adalah. Ini adalah alternatif yang seringkali lebih baik daripada pewarisan atau inheritance. Nah, jadi setiap bagian dari kelas itu berdiri sendiri dan bisa dikembangkan secara terpisah. Objek di dalam satu kelasnya ini bisa diganti dengan versi lain tanpa mengubah kelas luarnya. Satu kelas bisa dipakai di banyak kelas lain sekaligus. Nah, cara kerjanya itu daripada menurunkan sifat seperti inheritance dari kelas induk, dia tuh memasukkan instansiasi kelas lain ke dalam kelas kita atau kelasnya. Jadi keunggulan komposisi dibandingkan dengan inheritance ini, kalau misalkan pakai inheritance, suatu kelasnya itu mewarisi atribut dalam metode dari kelas lain, yang artinya kita nggak bisa ganti komponennya. Kalau komposisi kita bisa ganti komponennya ini kapan aja. Jadi kalau misalkan dianalogikan itu seperti komputer misalnya. Jadi komputer ini bukan prosesor, bukan sebuah RAM dan bukan juga sebuah hard disk. Jadi kalau komputer ini dia punya semuanya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada hard disk-nya. Nah, jadi kita bisa ganti RAM-nya tanpa harus buang seluruh komponen komputernya. Jadi itulah yang disebut dengan komposisi. Yaitu kalau sesuai analogi tadi, objek besar yang dibangun dari potongan-potongan kecil yang bisa diganti kapanpun secara independen. Lanjut yang kedua ada delegasi. Delegasi adalah pola di mana sebuah objek menerima permintaan lalu meneruskan permintaan itu ke objek lain yang ia miliki lewat komposisi. Objek penerima pertama tidak mengerjakannya sendiri. Ia hanya mendelegasikan ke yang lebih ahli. Nah, ini adalah implementasi praktis dari komposisi. Di Python kita bisa menggunakan metode spesial namanya itu konstruktor getPath untuk mendelegasikan metode call secara otomatis jika metode tersebut tidak ada di kelas utama. Kalau dianalogikan itu seperti saat kita ingin melakukan sebuah perjalanan. Jadi kita minta tolong ke sebuah agen untuk memesan tiket. Nah, agen ini tidak terbang sendiri, tapi punya pesawat. Dia mendelegasikannya ke maskapai. Nah, maskapai inilah yang benar-benar menerbangkan pesawat. Kita cukup menghubungi agen, tidak perlu tahu gimana cara kerja dari maskapai itu. Jadi intinya objek luar ini nanti dia menerima permintaan dari pengguna atau dari luar, lalu objek yang di luar ini meneruskannya ke objek dalam yang ia miliki. Objek dalam pun mengerjakan tugas yang diberikan dari objek luar. Nah, hasilnya ini akan dikirimkan ke pengguna lewat objek luar. Selanjutnya ada loss coupling. Kalau dalam bahasa Indonesianya loss coupling berarti coupling longgar, yang artinya kelas-kelas dalam sistem tidak saling bergantung secara ketat pada detail internal satu sama lain. Lawannya adalah tight coupling atau coupling ketat, di mana kelas-kelas tersebut
saling terikat kuat dan perubahan di satu kelas bisa merusak kelas lainnya. Jadi kalau di web coupling ini, kelas itu tahu interface atau kontraknya ini bukan implementasi detail, mudah swap komponen tanpa mengubah kode lain. Unit testing lebih mudah, bisa pakai mock object. Perubahan di satu kelas tidak merusak kelas lain. Kode lebih mudah dipahami dan dirawat. Nah, kalau type coupling, dia kelasnya itu bergantung pada detail implementasi kelas lain. Bisa diganti atau harus ubah banyak tempat. Sulit jika secara terpisah. Perubahan kecil bisa menyebabkan bug di mana-mana. Kode jadi spaghetti atau susah untuk diikuti. Selanjutnya ada polymorphic behavior. Nah, polymorphic behavior ini adalah polymorphic sendiri seperti yang tadi itu kan merupakan dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Nah, yang dimana kemampuannya yang dimana adalah suatu kemampuan objek-objek dengan tes berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara berbeda. Nah, kode yang memanggil metode ini tidak perlu tahu tipe objeknya seperti apa. Ia cukup tahu metode apa yang akan dipanggil. Nah, polymorphic ini membuat kode lebih sederhana tanpa perlu banyak pikir. Selanjutnya ada dynamic text. Dynamic text ini artinya adalah tipe sebuah variabel ditentukan saat runtime atau program berjalan, bukan saat kodenya ditulis. Nah, kalau di Python, variabel hanyalah nama atau label yang menunjuk ke objek. Label itu bisa dipindahkan ke objek lain yang tipenya berbeda kapan saja. Berbeda dengan bahasa seperti Java atau C++ yang mengharuskan deklarasi tipe saat penulisan kode atau static typing. Nah, kalau dianalogikan, itu seperti variabel di Python itu bisa kita artikan sebagai nama julukan. Nah, jadi nama bos, misalnya bos. Nah, bos ini kan bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Misalnya tahun ini Pak Andi yang menjadi bos. Nah, kalau tahun selanjutnya bisa aja jadi Bu Sari. Nah, bos ini tidak, nama bos itu tidak terikat ke satu orang saja. Python bekerja seperti, nah jadi Python itu kerjanya seperti itu. Nama variabel, nah, nama variabel X bisa hari ini apa, besok X bisa juga objek. Lalu ada dispatch. Dispatch adalah mekanisme yang menentukan metode atau fungsi mana yang akan dipanggil ketika ada pemanggilan dengan nama yang sama tapi konteksnya berbeda. Python mendukung beberapa bentuk dispatch. Yang pertama ada dynamic dispatch. Nah, yaitu metode yang dipanggil ditentukan saat runtime berdasarkan tipe objek. Nah, ini yang terjadi ketika polymorphism bekerja. Lalu ada single dispatch, yaitu dia memilih fungsi berdasarkan tipe argumen pertama menggunakan single dispatch. Lalu ada MRO atau method resolution order. Urutan Python mencari metode dalam rantai inheritance. Analoginya seperti resepsionis hotel. Misalnya ada 3 jenis tamu yang ada tamu VIP, tamu biasa, dengan tamu korporat. Resepsionis ini menerima semua tamunya dengan sapaan selamat datang dan silakan. Jadi kalau tapi dia di balik layar ini prosedur penanganannya berbeda-beda. Sesuai tipe tamu, seperti tamu VIP diperlakukan secara khusus, korporat juga seperti dan tamu biasa diperlakukan seperti biasanya. Nah, jadi dispatch itu seperti logika resepsionis, tipe tamunya apa, lalu jalankan sesuai prosedur. Nah, setelah ini kita masuk ke sebuah contoh codingannya. Nah, di sini saya punya sebuah proyek kecil yang dimana dia mengisikan toko online sederhana. Nah, di sini dia akan menjelaskan bagaimana sebuah toko itu bekerja. Nah, pada file pertama ada kelas user. Di line pertama ini dia ada sebuah kelas user yang mana dia mendefinisikan bahwa kelas ini berupa template bagi user atau pengguna yang namanya user yang untuk yang berfungsi untuk membuat data orang atau penggunanya. Pada line kedua ada function konstruktor init yang di dalamnya itu berisikan nama. Lalu di line ketiga ada self nama yang menunjukkan dia ini milik objek dan untuk memasukkan input dari luar. Lalu di line kelima ada function str. Nah, dia ini merupakan metode khusus pada Python yang menunjukkan apa yang ditampilkan saat objek di print. Lalu di line ke-6 ada return stop nama, yaitu untuk mengembalikan pada function init tadi yang di line ke-2.
Kita lanjut ke file yang kedua, yaitu ada file produk. Nah, pada line pertama seperti user tadi ada yang namanya kelas. Di sini ada kelas produk. Nah, ya pada bagian line kedua ini ada function ini dengan parameternya ada nama dengan harga produk. Lalu parameter itu berbeda dengan argumen. Kalau parameter itu letaknya di function, ini. Nah, kalau misalkan argumen ini, dia ketika dipanggil, nanti di bagian main-nya. Dia misalnya seperti P-nya P sama dengan produk, baru nanti di dalam kurung nama produknya, misalnya laptop, harganya 8 juta. Jadi laptop ini menunjukkan kepada nama, dan 8 juta itu menunjukkan kepada harga. Nah, kita lanjut ada di line ke-6 ini ada function deskripsi. Nah, ya ini dia berguna untuk menampilkan info produknya. Jadi dia nanti ketika di print, dia ini yang di line ke-7 ini dia akan menunjukkan format teksnya ini, yaitu nama produknya apa dan harga dari produk. Kita lanjut ke file yang ketiga. Di sini ada file payment atau pembayaran. Jadi di sini ada banyak bentuknya. Kita kan sudah mengerti tentang apa-apa saja dari relationship dengan polymorphic tadi. Nah, di sini kita mendapatkan pembagiannya, yaitu yang pada di bagian kelas transfer, pada def buyer ini merupakan bagian dari polymorphic, yang dimana dia itu bentuknya berbeda-beda tetapi dijalankan dengan proses yang sama. Kenapa? Karena setiap kelas pada file payment ini dia memiliki function bayar dan status. Ada di kelas COD juga sama, ada function bayar dan ada function status juga. Nah, pada line pada kelas cicilan, di sini dia ada konstruktor init untuk bulan cicilannya ada berapa. Nah, jadi dia akan menghitung berapa bulan dari cicilannya dan menghitung biaya cicilan per bulan. Lanjut ke bagian file order. Nah, di sini ada class order. Dimana di class order ini ada dua function. Yang pertama function init, parameternya ada user, produk, dengan payment. Nah, ini dia yang disebut dengan komposisi pada bagian class order, yang bagian function init ini. Kenapa? Karena seperti komposisi tadi dia mengandung, dia bisa berisi kelas-kelas dari kelas lain. Nah, jadi kan user ini dari file user, produk dari file produk, dengan payment berasal dari file payment. Nah, pada kelas order dia mengandung ketiga unsur info. Jadi pada pada function proses, di sini dia akan menghitung bagaimana cara pembelian dilakukan. Nah, yang pertama itu dia akan menghitung dari total ini, dia berasal dari kelas produk. Lalu hasil ini dari kelas payment, yang mana dia merupakan bentuk dari delegasi karena dia menyerahkan mendelegasikan tugasnya kepada bagian dari file payment. Jadi dia tuh tidak mengerjakannya secara langsung, tapi menyerahkannya kepada cost payment. Nah, yang bagian status ini ada dua kejadian. Ada delegasi dengan polymorphic. Polymorphic delegasinya karena dia menyerahkan ke cost payment, dan polymorphic ini karena dia
statusnya bisa beragam. Bisa statusnya itu udah lunas, belum dibayar, dan sedang cicilan seperti itu. Nah, lalu ada print new print dan seterusnya. Nanti jadi tampilannya itu akan lebih rapi. Misalnya usernya namanya siapa, lalu produknya apa, pembayarannya, harga pembayaran ini total harganya, lalu ada statusnya sudah lunas atau belum. Jadi dari keempat file ini kita menjalankannya pada file mainnya. Nah, dari line 1 sampai 4 ini merupakan bagian untuk mengimport dari kelas dari file lain. Nah, di sini user ini menunjukkan modulnya apa? Maksudnya objek yang diimport. Lalu kalau user dengan U besarnya ini merupakan kelas dari user ini. Nah, jadi di sini kita punya 3 usernya dengan 3 produk dan 3 metode pembayaran. Nah, yang pertama ada Budi, lalu ada Sisil dan ada Janu. Budi membeli laptop, Sisil membeli kaos, dan Janu membeli roti. Nah, jadi mereka cara mengordernya ini, Budi ini dia membeli laptopnya dengan cara mencicil selama 4 bulan. Jadi order 1 Budi laptop cicilan 4. Masuk di sini yaitu Budi ini adalah usernya, laptop ini adalah produk, cicilan ini payment yaitu pada kelas cicilan, di mana pada function bayar. Ya, ada function bayar. Itu kita masukkan cicilannya berapa dan berapa bulannya. Jadi kalau Sisil dia dengan cara COD. Kalau COD berarti dia tidak perlu diisi pada bagian sininya. Dan terakhir ada Janu. Nah, Janu dia membayar secara e-wallet. Nah, pembayarannya itu melalui GoPay. Kita isi di bagian sini itu GoPay. Nah, jadi di ketiga jenis order ini, kalau misalkan ordernya aja itu termasuk ke polimorf karena dia ada banyak bentuknya, tapi satu cara yaitu dengan cara order. Nah, kalau misalkan yang Budi Sisil dengan Janu ini, dia proses ordernya ini dengan cara delegasi karena dia menyerahkan caranya ini kepada menyerahkannya kepada bagian order dengan payment. Jadi kalau jadi kan ini udah selesai. Kalau misalkan kita jalankan hasilnya adalah keluar step yang pertama, kedua dan ketiganya itu yang pertama ada Budi. Nah, cicilannya ini 4 kali. Berarti karena harganya adalah 8 juta, berarti kalau cicilannya 4 kali, jadi dia bayar per bulan itu adalah 2 juta. Lalu yang kedua ada Sisil, harga kaosnya adalah 100.000. Jadi dia membayar secara langsung kepada kurir yang mengantar. Jadi karena statusnya belum dibayarkan, jadi statusnya adalah belum bayar. Kalau Janu dia membayar secara e-wallet, jadi dia membayarkan sejumlah uang melalui aplikasi e-wallet berupa GoPay dan statusnya adalah lunas. Jadi itulah contoh dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.